Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Debat. Grombol sudah mulai comeback nih, sudah mulai kumpul lagi. Kita kemarin minggu lalu, uploadnya sedikit. Yang pertama kepotong ke Jepang. Kita ke Jepang karena ada proyek Pokari mengawal Garuda. Terus abis dari Jepang gue juga cuti karena gue ada urusan keluarga. Jadi ini baru kumpul lagi. Dan mulai hari ini mudah-mudahan kita bisa cover sepak bola kembali. Mulai dari Club World Cup sampai isu-isu transfer. Oke. Itu dia. Tapi khususnya minggu ini masih hot di Club World Cup. Ya. Kita sudah masuk ke putaran kedua grup stage ya. Betul. Tinggal putaran ketiga. Dan sudah ada beberapa tim yang sudah dipastikan lolos ke knockout. Salah satunya adalah Botafogo, ya kan? Flamengo. Chelsea. besar. Chelsea. Tim besar. Makanya Chelsea. kita bahas lah. Oke, let's go. Oke, sebelum gue mulai jangan lupa kalau kita bisa menjalani ini semua karena support kalian. Dan support yang paling dasar, support yang paling sederhana adalah subscribe Grombol di YouTube, nyalain notification bellnya. Ada tikus di atas, nggak usah dengerin. Terus juga bisa follow semua akun sosial media kita dari Instagram, TikTok, apalagi Spotify, Telegram. Betul. Terus juga di sini gue temenin sama teman-teman tercinta. Gue sebagai host Oleh Alatas. Kalau lo fans Chelsea, bisa follow IG gue @olehalatas. Terus ada Bang Ihsan di sini. Ya. Dia punya akun besar juga @Hakim_and_Partners. Betul sekali. Bisa follow Ya. @Hakim_and_Partners. Ada Bang Basya. Dia juga punya akun Arsenal. Kalau lo punya berita-berita Arsenal walaupun nggak pernah ngupload tapi bantu lah. Satu follower itu membantu lah, membantu Bermakna. motivasi untuk ngupload lagi. @ArsenalFolks. Terus ada Bang Nugi yang mulai ngonten juga di TikTok di @NugiNugget. Oke. Let's go. Oke, kita bahas CWC Club World Cup 2025 yang penuh dengan isu-isu penyelenggaraan. Udah dibahas di video sebelumnya kayaknya. Ada Sama anak-anak ya. tipis. Soal cuaca, soal tiket, soal waktu penyelenggaraan di mana ini berada di tengah-tengah summer window, Ya. tengah-tengah waktu di mana pemain Eropa biasa beristirahat dan dijalankan gitu kan. Tapi gua nggak mau deep dive ke situ. Tapi yang perlu kita pahami adalah sebenarnya secara geografis. Ya, geografis dimainin di Amerika. Ya. Betul. Makanya nggak bingung kalau lo lihat banyak animo daripada fans Latin itu gila banget gitu. Karena Kenapa? deket. Karena secara jarak dekat. Secara jarak dekat. Kedua, mereka tidak sedang libur. Mereka lagi ongoing di liga. Ya. Kalau di liga itu mereka lagi jalan, Hmm. tidak seperti Eropa. Mereka tuh berjalannya seperti Amerika, jadi di kalender. Jadi musim 2024 berhenti di Desember, musim 2025 mulai di Januari. Jadi mereka masih running. Ya gue nggak tahu sih Januari apa nggak. Pokoknya intinya mereka cut off-nya tuh tahun baruan Ya. gitu kan. Nah ini yang membuat kalau kalian nggak bingung, kalau agak bingung juga kenapa sih animonya tim-tim Brazil, tim-tim Latin. Pada ngegas semua. Kemarin tuh River Plate, Boca Junior itu gila. Bener-bener bagaimana mereka nge-support timnya. Sampai si Jonathan Tah dari Munchen tuh ngomong kalau gue nggak mau kepancing gitu loh. Oke. Waktu mereka Pancing soal? Boca, lawan Boca gitu. Karena mereka tahu nih ini bukan main-main gitu loh. Lu ngomongin Ultras Eropa, Jauh. Latin juga punya. Betul. Ini gila, ngerti nggak? Ya. Nah ini yang akhirnya membuat beberapa tim kesandung. Tim kesan. Saling colek-mencolek di antara sisi sebelah kiri penonton. Nanti kita bahas apa tim yang kesandung. Oke, kita mulai dari grup A. Kita overview dulu. Di grup stage ada Palmeiras yang memimpin. Balik lagi, tim Brazil memimpin. Ditemani oleh Inter Miami dengan poin yang sama, 4 poin. Lalu Porto dan Al Ahly Mesir ya. Ya. Itu ada Pakai di Y tuh. posisi 3 dan 4. Nah ini juga catatan nih, Porto, seorang tim dari Liga Portugal yang Liga Portugal tuh sekarang berapa di Eropa? 6 besar? 7 ya. Peringkat 7 ya? Iya, Dan 7. 6, kalau nggak salah Portugal 7. Tapi artinya Porto ini tim yang biasa main di Champions League. Betul. Ya. Bolak-balik Champions League gitu Ya. loh. Juara Champions League juga. Bisa keseok-seok gitu loh. Peringkat 3. Peringkat 3 dan terakhir harus kalah dengan Inter Miami. Ada yang nonton kah? Mungkin lihat Highlightnya, free kicknya Messi doang. Messi. Nah, ini kita ngomong Messi. Ini lagi ada berita tentang bahwa Club World Cup ini dibuat oleh FIFA untuk Messi katanya. Oh iya. Biar apa tuh?
Biar makin lengkap gitu pialanya. nggak ngerti ini apakah ini fans Dodo yang bikin Narasinya mereka gitu. Ya Gue kayak nggak Piala tahu. Dunia kemarin kan juga untuk beliau, ya kan biar Katanya untuk beliau. katanya Isu-isunya. Bisa langsung untuk beliau, jangan kayak gitu. Ya, Sampai biar ada- balance lah. Sampai ada teori pertama itu buat Messi, kedua buat menaikkan tim-tim di luar Eropa karena FIFA ini secara pamor, FIFA ini secara finance tuh kalah sama UEFA. Oh gitu. Iya dong. Iya, rutin FIFA banget cuma soalnya. punya- iya. FIFA cuma punya World Cup, World Cup. 4 tahun sekali. UEFA lu tiap tahun Champions League, Nation League sekarang. Nation League gitu loh. Jadi ada kayak project untuk naikin pamor tim-tim non UEFA. Nah, ini dibuktikan dengan bukan dibuktikan ya. Ini bisa diasumsikan dengan katanya sih pelatih-pelatih berat sebelah sama tim-tim Eropa. enggak, malah sama non Eropa. Oh. Kayak dikasih apa ya? Kayak dikasih Angin seger mulu gitu. gitu. Gue ngerasa sih Iya juga ya. Sih gue ngerasa. Iya juga ya. Oh iya baru Gua denger ngerasa nih gue sih. bener Cik. Bener masuk akal nih. Iya. Saat disenggol dikit. Karena kalau enggak Senggol dikit. kalau enggak predicted banget kalau misalnya berjalan ini secara akal Akal mereka sehat, ya. iya. Kalau ini berjalan normal-normal aja, takutnya knockoutnya isinya Isi Eropa semua. Itu aja. Champions nanti. League Champions League ujung-ujungnya. ujung-ujungnya. Tapi satu sisi menurut gue jadi eye opener juga buat kita anjir. iya. buat kita yang nggak mengerti dunia sepak bola Latin, apalagi kita apalagi kita nontonnya liga-liga Eropa semua. Jadi ternyata liga-liga Latin ini juga bisa bersaing, gacor parah. Dan sebenarnya nggak cuma liga ini ya, kayak contoh Urawarets kemarin tuh yang bisa Ini unggul duluan Nanti sih. kita bahas Iya, tentang maksudnya kan. maksudnya Iya. dinamika tim-tim Iya. Asia juga bisa compete di luar Iya, tim iya, Eropa iya. gitu. Jadi ada Inter Miami tadi yang berhasil ngalahin Porto. Tim baru, Inter Miami ini kan tim yang sangat baru ya. Baru Dan bikin masuk Beckham. World Cup. Mungkin belum 10 tahun. belum kan? Belum lah. Emang 5 tahun udah juga. 5 tahun kayaknya belum. Ya. juga ya? Belum lah. Ya Beckham Belum. pensiun dah, ini Iya, Beckham iya. pensiun kapan Iya, lah iya, ini iya. gitu dah. Tim yang dikendarai atau dipimpin oleh Messi, Suarez, Busquets, Alba. Bisa ngalahin Porto. Dan yang paling menarik adalah itu cara menangin ya, winning goalnya. Siapa kan dia? Messi. Pemain yang memiliki rekor free kick lebih banyak daripada penalti. Oh ya? Iya. Siapakah rekor terbanyak penalti? Juninho. Siapa? Enggak, Iya maksudnya penalti. Oh penalti, penalti siapa? Ronaldo. Ronaldo ya. Oh, Messi main di free Messi di free kick. kick, Arahnya Ronaldo kemana nih masnya nih? di penalti. Oh, gitu. Dari situ aja bisa kita lihat bersama Iya. bahwa skill. Gak boleh gitu. Anda jangan bawa narasi. Tapi Messi kita kurang aja. bagus penaltinya. Benar, Ya, gagal, dia setuju. sering gagal. Setuju. Nggak sering gagal juga sih, maksudnya jumlahnya lumayan. Cuman urusan keindahan, Pak Ole. Oh itu Urusan dia. keindahan. Itu dia. Messi lah. Messi. Oh gitu. Ada yang sirik di situ. Jadi itu tadi kita udah bahas, Porto kalah sama Inter Miami membuat Inter Miami dan Palmeiras menjadi pemimpin di grup A ya dengan 4 poin. Terus di grup B ada Botafogo, PSG, Atletico dan Seattle Sounders. Ini sakit ini grup. Ini menarik banget. Kenapa? Dengan hasil PSG kalah sama Botafogo dan Atletico kalah sama PSG, ini membuat poinnya agak menarik nih. Botafogo sudah dipastikan Belum. sorry. Baru Belum. City, Ketemu Atletico. Juve, Munchen. Iya, sama Flamengo. Sorry. Botafogo memimpin dengan 6 poin, PSG 3 poin, Atletico 3 poin. Nah, sekarang yang paling tidak diunggulkan untuk lolos itu Atletico. Kenapa? Karena mereka yang pertama untuk lolos mereka harus menang. Lawannya Botafogo. Oke. Besok ya. Yang pertama. Yang kedua, setelah menang, nggak cukup menang doang. Mereka harus menang lebih dari 3 gol. Karena mereka kebantai itu sama si Atletico kebantai sama PSG 4-0. Jadi GD-nya Jadi tuh agak GD-nya lemah. kecil, iya. GD minus 2 gitu loh. Jadi kita bisa lihat skenario mungkin Atletico ini nggak lolos. Gitu. Berat juga buat Atletico ya. Iya. Berat sih. Satu sisi Botafogo memberikan efek kejut di grup. Iya benar Iya. sih. Enggak, Bisa ngalahin PSG kan? Lihat cara Gila sih. Botafogo defense kemarin sih kayak susah ya. Atletico bisa menang bisa, tapi kayak lebih dari 1 Lebih dari gol. 3 sih Lebih dari untuk tiga ngincer sih. 3 gol sih berat. Berat. Siapa tuh striker tuh yang Kamehameha tuh? Siapa? Striker siapa? Brazil. Igor Igor Jesus. Yang Igor Jesus. mau ke Nottingham Forest. gitu ya. Hmm. Nah, ini jadi eye opener gak sih? Parah sih. Dari semua tim Botafogo. Latin yang baru kalah itu Boca doang sekali lawan Munchen kalau nggak salah. Dan tim Brazil belum ada yang kalah. River Brazil Plate belum ada yang kalah. River Plate kita kayaknya udah kalah deh River Plate. Belum ya? belum juga. kan? Belum. Belum. Cuma Gila. Boca yang kalah sama Munchen. Sakit loh itu. Sakit loh ini.
Ada 6 berarti ya. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca. 6 tim, 2 game satu tim, 12 game. Dari 12 game baru kalah Sekali. satu. Kalau nggak salah ya, bener ya. Kalau Latin sih ada Pachuca, ada Meksiko. Monterrey sama Pachuca. Apa di Meksiko ya? Meksiko. Di CONCACAF. Di atas dia. CONCACAF. Iya, di atas. Bukan CONMEBOL. CONCACAF. Gitu. Tapi sebenarnya kalau gue ngeliatnya ini yang gue kaget sebenarnya lebih di sisi taktiknya sebenarnya sih. Kalau ngomongin individual pemain kita tahu lah kan Amerika Latin ini produsennya Jogo Bonito. ke klub-klub elit Eropa. Ya, Jadi gue kaget kalau mereka bisa main secara individual tuh bagus. Cuman kemampuan taktisnya tuh Itu dia. yang kaget tuh di situ sebenarnya. Yang bisa main passing-passingan iya, gitu loh. pelatih bisa keep up dengan tim Eropa ya. Betul. Apalagi mereka kan maksudnya tahun-tahun itu pada diambil ke Eropa kebanyakan. Masih bisa begitu sih. Eye opener di situ ya. Iya lumayan juga sih menurut gue. Yang kita tahu tim-tim Latin tuh mengandalkan skill individual. Betul. Yang seperti Basyap mention tadi. Iya. Terus kita benar-benar diperlihatkan bahwa mereka bisa bermain secara Taktik. sistematis Iya, gitu. sistematis Itu yang juga. membuat gue jadi ternyata individual skill dengan skill sistem bisa ngalahin tim Eropa juga gitu. Iya. Itu keren juga. Flamengo ya. Ya itu dia sih. Gua kan nonton 90 menit. Iya kan? Iya. Permainannya defense line tinggi. Pass and move ya. Hah? Iya, benar pass and move. Passing gerak. Direct. Iya. Gila. Kaget lo gua. Itu kayak relation football jatuhnya. Kayak maksudnya yang benar-benar ada space kosong dia ngisi, space kosong ngisi. Iya. Ada gelandang siapa namanya tuh yang nggak pernah main di Eropa? Nomor 8. Gerson. Itu gila juga. Jago itu Gerson. Nggak pernah main di Eropa itu. Ini kita udah masuk ke Flamengo belum dong? Belum. Kan ini saya Pengen Boleh silakan. Mukodimah itu. pengen ngomel nih saya nih. Belum. Belum Silakan. kan? Ini sekarang kita masih Botafogo dong. Masih Botafogo. Jadi ya itu, kita bisa prediksi Atletico sangat berat untuk lolos. Dan Luis Jadi- Enrique ngomong loh, kayak sepanjang musim ini tim yang bisa Ngerepotin. ngerepotin PSG tuh Botafogo. Musim. Iya. Termasuk Champions League. Iya. Gila. Enrique ngomong begitu. Sakit gak? Berat itu. Tapi ada Oh, ternyata sih Gerson kayaknya. pernah, Iya. Gerson pernah di Roma, pernah di Vio, pernah di Marseille. Pernah di Roma. Pernah. Jadi di Fiorentina 18 di Roma dulu 16 sampai 17, lalu dia main di Fiorentina sampai tahun 2019, balik ke Roma, lalu ke Marseille tahun 2021. 2022 baru kembali ke Ancelotti manggil dia Brazil. nggak tahu ya? Setahu gue Gerson tuh salah satu Langganan. cap di Brazil. Sebenarnya ini juga bisa jadi itu bener sih Ancelotti kan dia prepare buat World Cup ngelihat Iya gimana sih. pemain bisa. Gue yakin bakal lebih mix sih ntar di squad. Iya. Pas kemarin manggil juga beberapa Liga Brazil juga dimainin. Iya. Nah, ini kita ke grup C sekarang. Ada Munchen, Benfica, Boca Juniors dan Auckland City. Tim jago. Ada Munchen yang memimpin dengan 2 kemenangan ya. Kemenangan pertama 10-0. Itu berat. Solid. Itu berat. Kemenangan kedua semalam atau 2 hari yang lalu lawan Boca berapa tuh? 2-1. 2-1. Kemenangan yang tidak mudah Iya. buat Munchen. Jadi sekarang Munchen memimpin dengan 6 poin. Lalu disusul oleh Benfica dan Benfica dengan 4 poin. Lagi-lagi tim Portugal. Hah? Lagi-lagi tim Portugal. Tim Portugal, Benfica, Boca Junior yang baru mendapatkan 1 poin. Tapi kalau ngomongin Bayern, gue ngeliat beberapa fans Bayern tuh pada kesel sama company gara-gara mainin Musiala. Karena Musiala kan baru comeback di cedera. Oke. Dan katanya terlalu di overplay juga. Jadi seharusnya agak Harusnya kita tahu nih diistirahatin dulu. lawan Boca yang mainnya agak otot. Iya. Fisik. Harusnya diminimalisir atau cadangin atau gimana. Jadi kayak mereka agak kesel tuh karena Musiala cederanya nggak tahu sih panjang apa enggak, cuman kan sempet kayak udah hampir mau nangis Lumayan, apa segala iya. macam. Lumayan. Cuman mungkin objektifnya company menurut gue dia mau ngebuktiin juga di Munchen. Dia kan cuman gelar domestik. Dia pengen juga dapat gelar di luar domestik, gelar internasional. Jadi menurut Maksudnya gue bukan hanya membuktikan ya, tapi untuk klub-klub Jerman yang price di dalam Liga Bundesliga itu nggak terlalu besar. ini ngejar banget. Ini ngejar karena lu juara dapat 100 Juta, 120. 120 gitu loh. Lu Lu juara Bundes itu cuma 90. Oh gitu. Setahu gue ya, lu juara Bundes cuma 90. Jadi ada ngudak-ngudaknya Jadi juga. ada urgensi ya, lu main Iya. Bundes 9 bulan. Ini lu main cuma sebulan. Sebulan. Lu dapat 120. gitu loh. Makanya Jadi ada Musiala ngejar ya udah juga. main dulu dah gitu. Iya. Dan di Bundes juga Munchen dengan Erik ten Hag di Leverkusen segala macam, jadi masih
terlihat bahwa Munchen bakal bisa merajai di Bundesliga lagi musim depan. Jadi menurut gue mending mainin Musiala musim depan tuh, ngerti gak sih maksud gue? Musim depan Karena nggak bisa banyak pesaing yang Tapi emang nggak ada signifikan. cadangan ya Musiala ya? Harusnya ada sih si Olise sebenarnya bisa main di situ. Olise masih main. Olise Enggak, golin di kok. pinggir. Olise main Oh, sebagai iya. wing. Enggak, sebagai nomor 10 tuh bisa Olise sebenarnya. Bisa. Banget. Bisa. Tapi kita menarik kita ke Munchen sebentar nih. Munchen ini tim dengan seingat gue ya, tim dengan kedalaman winger paling banyak. Paling banyak. Sane. Oh, Sané udah cabut tapi Sané udah cabut ya? Galatasaray. Oh. Berarti tinggal Gnabry, Coman, Olise. Olise. ya Musiala bisa di wing Enggak, sebenarnya. arti kan 4-4 itu kelas A gitu loh. Iya. Dalam lah. Sekarang masih ngincar beberapa pemain. Luis Diaz, Gakpo, Leao. Leao. Yang terbaru Martinelli semalam. Iya. Oh iya. 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 Wow, main di Munchen main. Saya sih mau kalau 60 juta ya. Iyalah. Nah, artinya ini tim yang menarik juga. Mereka suka koleksi winger gitu. Iya. Dan Raja yang mereka winger. kumpulin itu nggak ada tiernya, itu semua itu yang keren gitu loh. Iya, benar. Iya kan? Iya. Ya kita balik lagi, Auckland City. Ini tim yang menarik, tim yang sudah dipastikan tidak lolos, tapi kita respect ya karena dia tim amatir. Heeh. Tim yang stadionnya kalau nggak salah cuma 20 5.000. orang. Masa 20 orang. Cuma 5.000. Iya, 5.000. Cuma 5.000 Mungkin ya. penonton. Gue lupa lah, coba tolong dikoreksi. Pokoknya ini tim Auckland ini harusnya yang jadi gini, tim gede. Ini mungkin dibahas belum di episode Udah, sebelumnya? udah. Udah ya. Pokoknya dia kan Jadi ada 2 tim di kota Auckland. Hmm. Ada Auckland FC, ada Auckland City. Auckland FC itu tim gedenya. Main di Liga Australia. Timnya gede tapi mainnya di Oceania. Australia. Di Oceania. Di Di Australia, di Asia. AFC. Di AFC. Si Auckland City yang ikut Liga Oceania. Nah, makanya dia yang lolos. Iya. Gitu. jatah Itu Oceania. kipernya aja itu orang gudang. Iya. Orang warehouse. Dia kerja di City. Iya. Ini cuti ini beneran sih. Amatir bener. Bener. Dan, Orang dan warehouse. pelatihnya ngomong dia tuh ngutang. Jadi kayak enggak dia entah klubnya atau personal dia itu dia bilang dia tuh harus ngeluarin duit Buat berangkat. Nyicil untuk mobil nyicil. dia. Ya ntar Iya. mungkin di reimburse lah sama duit Iya. partisipasi lah gitu kali. Iya. Beneran, tim amatir tuh, Jon. gitu. Iya. Tapi Jadi satu sisi kesian. menurut gue jadi apa ya, pengalaman lah, ngasih pengalaman Iyalah. buat orang kayak Jadi kayak ngambil-ngambil di amatir-amatir. Tarkam gitu ya. Iya. Pemain-pemainnya iya. Jadi ya menurut gue oke lah buat Auckland bisa Kebobolan main lawan 10 sih Munchen. jago ya. Iyalah. Respect Kebobolan juga. 10 jago sih. Sama Benfica dipukul juga kan? 6-0 kalau nggak salah. 6-0 Iya. ya? Iya 6-0 dipukul juga sama Benfica. Ya, tapi enggak apa-apa, pelajaran Jadi hidup, total, pelajaran total hidup. satu kompetisi 16 16 kebobolan. Sama Persib juga, sama Persib menang Persib. Yakin gue, yakin gue mau Persib. Bodoh menang amat, Persib, iya. 28 juta bos. Dapat kan dapat 28 juta kan partisipasi kan. Partisipasi Oh, iya. 28 ya? Kalau nggak salah kan 28 kan. Ya bodoh amat mau gue kebobolan 50 dapat 28 Iya sih. juta, Bro. Iya. Dolar. Keluar dari warehouse dia. Keluar. Langsung bikin invest apa kan. Nggak main gudang lagi ya? Bikin F&B dia habis itu. Makanan khas New Zealand. Oke, kita lanjut ke grup selanjutnya. Ada grup D ini, grup yang mengagetkan juga ya. Dipimpin oleh Flamengo dengan 6 poin sudah dipastikan lolos. Lalu ada Chelsea dengan 3 poin, ada Esperance dari Tunisia dengan 3 poin dan LAFC 0 poin. LAFC ini bukan LA Galaxy ya. Ya. Ini beda. LAFC itu yang Royce ya, Marco Royce ya. itu LA Galaxy LA bener. Galaxy. Ini yang LAFC. Oh, Ari Wibowo. Jiu, Pemain ini. Pemain keturunan Indonesia namanya Ari Wibowo. Main di LAFC. Iya, Ada LAFC orang bener. masuk ini squad kemarin. Ini bukan bench. Masih di bench. Oke. Ilmu kan? Ilmu itu. Ilmu. Dapat ilmu gua dari ini nih. Nah, Flamengo sudah dipastikan lolos dan Chelsea masih belum bisa karena kemarin kalah 3-1. Nah, Kalah 3-1, kalah. Lemes langsung. Menurut gue kalahnya langsung lemes. Kalahnya kalah gitu loh. dia beneran kalah. Kalah. Layak Sisi. kalah. Semua sisi kalah. Kalah gitu. Layak kalah. Dari datang dari masuk ke stadion udah dibu. Benar. Satu stadion isinya Flamengo semua. Cara main kalah. Iya. Udara kalah. Udah kalah Udah juga. match pertama kosong, kedua isi Flamengo. Aduh, berat. Flamengo udah ngebung ngasih balon lagi ke lapangan. Itu paling berat tuh. Iya, ngasih di balon. lapangan tuh berat. Berat. Ngeluarin tuh. balon berat. Gue respect tapi gue jujur gue respect karena gue awalnya ngeremehin ya. Maksud gue pikir yang akan menjadi pengganjal Chelsea di Liga di Club World Cup tuh tim-tim Eropa. Ternyata ada tim-tim yang kita bahas. Tim-tim Brazil, tim-tim yang kalau kita alasan gitu. Tim Eropa selalu alasan. Kita main banyak gitu kan. Chelsea main Conference League, main FA, main Carabao, main Premier gitu kan. Ternyata gue cek 12 bulan terakhir Banyakan sebelum mereka. Banyakan mereka. Oh ya? Mereka main Chelsea main 50 sekian gol,
mereka main 78 gol Flamengo. Gila Jadi juga. secara capek ya nggak bisa alasan. Nggak mungkin. Tapi gue punya alasan lain. Mereka sedang dalam kompetisi. Mereka lagi berjalan. Lagi fresh. Mereka lagi Masih fresh. fit-fitnya nih, Masih masih fresh. fit nih. Tapi kalau alasan ini Kovac itu lebih di iklim kata dia karena panasnya itu Panas, panas nggak? Ekstrim katanya. ekstrim Ada water break. Sampai ada kering. cooling break kan? Dan Ada Iya. tim mana kemarin tanding itu cooling breaknya sampai masuk ke dalam lorong. Saking panasnya. Saking panasnya. Berapa sih suhu di sono? Nggak tahu gue. Enggak, ini yang mana? Kalau yang waktu gue nonton apa tuh ya? Gue Enggak lupa gini, lagi match apa. secara mendasar iklim di Amerika lagi panas banget Iya. di beberapa kota. Itu mendasar. Di beberapa kota khususnya itu ekstrim sampai harus berhenti game. Ya. Ada game suspend tuh Auckland Benfica kalau nggak salah tuh. Oh iya, itu gue Saking nonton panasnya. tuh yang babak 2-nya di lama banget tuh. Lama banget karena banget. sangat panas. Gila. Lalu ada game juga yang dimana pendinginan harus dilakukan dalam lorong. Oke. Karena kalau di lapangan panas banget. Oh pantesan pas lorongnya ada asap-asapnya. Kirain limbat datang. Masa gudang? Enggak kan kalau mau datang kan ada asap-asapnya gitu. Cewek masuknya ke Iya, Smackdown ya. iya. Atu-atu ya? Kayak Smackdown atu-atu. Iya bener juga. Randy Orton, siapa? Levi Colway masuk. Ya, jadi balik lagi ke game Chelsea lawan Flamengo, kalah yang benar-benar kalah menurut gue. Sedari awal si Chelsea juga bermain eksperimental secara formasi, secara setup squadnya 4-3-3. Mainin James jadi gelandang. Palmer agak geser ke kanan ya. Palmer tidak bermain sebagai nomor 10, bermain sebagai nomor Strike. 7 atau 11 tuh. Wing Striker kanan. gelap. Hah? Striker gelap. Striker delap menurut gue layak. Iya emang layak. Layak menurut gue kalau striker delap. Tapi dengan bermain 3-3 terjadi apa ya? Lo kalau main 4-3-3 tuh ada jarak. Kalau misalnya off the ball lo nggak bagus, ada jarak antara lini tengah sama lini serang. Oke. Ada jarak. Karena nggak ada konektor di sini. Iya. Nah ini gue lihat juga terjadi kemarin. Enzo nggak bisa mainin peran 8 yang advance atau 10 dengan baik gitu. Yang harusnya diisi sama Palmer. Gitu. Ya. Jadi selain kita memang ditekan, si Flamengo main sangat tinggi, intensitas pressnya tinggi, terus juga bermainnya taktis, cepat, direct gitu. Ya. Loh. Di saat kita megang bola Chelsea kita nggak bisa ngalirin ke depan. Gitu. Itu sering banget terjadi. Dan gol akhirnya itu gol dari langit. Ya itu deflect akhirnya dia Deflect, sendiri. lari sendiri, gol. Gitu. Tapi selain itu, gue permasalahan gue nih tim sekelas Chelsea, kenapa bisa kepancing emosinya sama Flamengo? Nah itu coba bahas tuh. Dari awal Caicedo udah ngejegal Jorginho, maksud teriakin Jorginho tuh ngapain? Ada masalah apa kita sama Flamengo? Gitu. Cucurella. Semua panas nggak tahu. Liam Delap tuh yang Iya. lagi body di ujung. Iya. Iya, dia akhirnya gituin palanya kan. Iya. Itu ngapain? Sampai akhirnya Jackson. Sampai Jackson kartu Ya lo merah. kalau lagi kepanasan kan pasti juga Iya, emosi. cuaca panas, emosi mungkin. Gue ngeliatnya kayaknya ini insight dari Jorginho ke Felipe Luis deh. Oh, Bahwa instruksi. Jorginho kan maksudnya bekas dari Chelsea dan bekas dari Premier League. Dia tahu kondisi Chelsea ini diisi sama tim sama Pemain-pemain pemain baru. muda yang notabene pasti emosian, nggak bisa kontrol emosi. Karena gue lihat banget waktu dia dihajar sama Caicedo itu dia seneng banget. Caicedo dari kuning. Karena kan? ngerasa Oh, iya. berhasil Berhasil. mancing. berhasil Nah, gitu loh. iya, Gue rasa ini masuk memang akal. plan gitu loh. Dan Masuk Jorginho akal, belum masuk pernah kalah semenjak keluar dari Chelsea lawan Chelsea. Oh iya, kan baru Sama ketemu. fun fact aja, Paling ketemu fun 2 fact kali. aja. Paling ketemu 2 kali. Ya nah fun fact aja sih gak boleh. Masa mau diikutin juga orang di klub World Cup yang nggak ada tim lu? Ya enggak. diikutin juga. Maka saya nyebut klubnya apa? Oh, Saya bilang gitu. semenjak keluar dari Chelsea. Iya di Arsenal berapa game? Gak semua dia main. Iya, lu kasih tau doang fun fact saya gak boleh sih. Mungkin emang cara sepak bola Latin kan mengandalkan fisik, mengandalkan emosi, Cywarnya itu. cywar. Iya. Dan yang jarang di Eropa itu kan jarang banget terjadi, mainnya sistematis segala macam. Mungkin agak rada ngerasa kaget pemain-pemain Chelsea ngelihat oh ternyata pemain apa liga-liga Brazil nih Latin ini main off the pitch-nya maksudnya main Iya. cywarnya apa segala Tapi harusnya macam. waktu di Caicedo yang emosinya dia kan orang sono ya, orang Ekuador. Harusnya dia ngerti dong iklim sana kenapa dia emosian Iya, juga. harusnya. Iya juga Harusnya gitu. Enzo juga maksudnya dia Enzo sih orang- nggak Enzo main kalem ya. sih. Enggak, Enzo maksudnya kalem. enggak, Enzo sih Argentina itu. Iya. Ngerti dia. Ngerti. Main dia. Argentina itu. Nggak kepancing tuh Enzo. Ngeri. Yang kepancing juga menurut gua Cucurella. Banyak. Kepancing. Banyak banget kepancing. Kepancing semua tuh orang. Iya. Selawan Dan tim yang paling AFC kasihan itu. sebenarnya gelandang kita yang nama Andre Santos, gelandang yang di loan ke Strasbourg dan sukses menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Prancis. Balik ke Chelsea dengan harapan bisa menjadi salah satu warna di gelandang. 2 game berjalan di Club World Cup 0 menit, belum mendapatkan menit sedikit pun. Dan yang paling kesian dia sebelum main game dia itu kan dulu di Vasco da Gama. Vasco da Gama ini tim Rio de Janeiro juga, rivalnya Flamengo. Dia bilang dia ngomong ke wartawan kalau bapak gue nyuruh gue golin lawan Flamengo. Mam. Karena rival nih, ngerti gak sih? Bam. Gak dimainin.
Wah, Enzo Maresca out gak sih kalau gini mah? Ya enggak lah. Enggak. Nggak, tapi fans-fans yang setuju. Enggak. Tapi di Twitter banyak yang langsung pivot banget gue ngeliatnya. Iya, karena fans ejakulasi dini. Iya, fans ejakulasi dini Bukan gitu parah sih. juga. Maksud gue bisa belain mereka gitu. Maksudnya Coba. Kayak gue yakin juga orang di luar sana mikir kayak lu mau apapun ngomongnya iklim dan lain-lain, lu Chelsea, masa lu kalah sama Flamengo? Yes, Dan setuju. kalahnya ini beneran yang kata lu bilang, kalah dari semua sisi. Lu nggak bisa nyerang, lu nggak bisa ngepres, ball position kalah, Semua kalah. shoot kalah, corner kalah, semua kalah. Bahkan kita kepancing emosinya. Lu tim sekelas Chelsea kalah sama Flamengo itu memalukan. Makanya wajar aja orang-orang di luar sana pengen Enzo out. Sebenarnya bukan memalukan di kalahnya, manner kalahnya mungkin ya. Iya, tapi cara kalah kalahnya. juga malu lah. Iya. Iya, kalah kalau gue sih normal sih kalau kalah. Tapi menurut gua eye opener juga ini terjadi di group stage bukan di knockout. Lu ngerti gak? Akhirnya jadi bisa bebenah, oh ternyata tim Latin tuh gak bisa diremehin, ngerti gak sih? Bener, Gue bener. gak bisa terlalu eksperimental. Kalau emang gue mau juara ya, gue mau jauh dalam kompetisi ini, gue gak bisa terlalu eksperimental. Kenapa nggak di tengah-tengah di Apa? eksperimentalnya dibikin kayak pakem kemarin? Kayak misalnya 4-3-3. Oh udah tahu nih Flamengo cakep nih mainnya. Udah balik lagi aja deh kayak Kagak, Luis Enrique. nggak dilakuin. Nggak dilakuin. Nggak dilakuin. Itu kenapa tidak dilakukan Iya, harus seperti itu itu dia. dari Enzo Maresca, itu yang disayangkan menurut gue. Jadi kayaknya Enzo Maresca pernah ngomong kalau dia memang mau ngerotasi banyak pemain, walaupun bukan semua, karena kondisi fitness. Nah gue nggak tahu, tapi yang paling aneh ada Andre Santos ini. Nggak mungkin aja karena kan ini Andre Santos belum pernah main sama Chelsea. Niatnya niatnya Maresca sama Andre Santos ini, kita menang nih. Nanti menit 60 gue masukin, kalah nih. Habis kebobolan 1-1. Ntar dulu dah masuknya. Kebobolan 1, kita ganti kan tuh. Jackson sama siapa tuh dimasukin satu lagi tuh gue lupa. Ada satu Lavia. Jackson sama Lavia masuk. Corner kebobolan. Iya. Habis itu red card. Nanti dulu deh. Gitu kayak. Itu bagaimana di sepak bola ya? Itu gol 1 kedua cepet banget kan? Cepet banget. Itu bisa turn the tide tuh, ombaknya berubah, mentalnya kegeser. Habis itu si Jacksonnya goblok. Itu gol 1, gol 2 dan Jackson merah. Itu kayak serentetan. Ada faktor dari crowd juga menurut gue. Ketika udah nyamain satu sama, Wih, fans Flamengo, terbang dia. teriak begini telanjang, lu lihat ya? Begini telanjang. Buka Jadi baju kan, telanjang. telanjang buka baju. Begini itu kan menaikkan emosi dari pemain Iya, Flamengo-nya benar, juga. benar. Jadi mental jadi naik. Udah nge-switch langsung Jackson lagi. Tapi gue yakin Pintar. Kalau gue pribadi ya, gue trust sama Maresca dan dia bisa belajar dari game kemarin. Iya. Menurut gue ya. Jadi next kita akan ketemu Chelsea akan ketemu Esperance dari Tunisia. Andai Game kalah yang sangat gimana? Lu decisive. percaya Nggak Bentar, mungkin. bentar, Oh kalah, berat. lu percaya Kalau kalah sama Esperance berat. Oh, berat kan? Berat. Berat kan? Nggak mungkin lah. Berat. Udah nggak layak kalau mau kalah. Aneh sih. Iya, nggak layak. Aneh parah sih. Gak layak berarti ke World Cup. Iya nggak layak. Bentar lu Bang, sebelum ke Tunisia. Statementnya Maresca yang tentang musim lu selesai hari ini ke Jackson tuh apa maksudnya? Emang ada ya? Ada. Ngomong apa dia? Kan setelah red card, dia ngomong di press conference bahwa musimnya Jackson sudah selesai di hari ini. Gara-gara kartu merah itu. Iya, Ngomong gitu beneran. ngomong gitu beneran. Oh, pecah. Ya memang disambut juga sama isu-isu dari Di Marzio dari Italia kalau Chelsea tidak menganggap Jackson untouchable lagi. Jadi pokoknya Jackson akan dijual. Kata-katanya itu adalah bahwa Jackson udah musimnya udah selesai dan ia adalah nomor 9 kita. Iya. Iya. Maksudnya di delap. Delap. Wah anjing tuh Maresca. Mungkin maksudnya dirutinin lebih happy dong. mungkin maksudnya lebih mungkin buat next season kayaknya rutinin delap dibandingkan Game Jackson. pertama PL aja gak bakal main anjing. Iya sih. Ya gara-gara masih ini. Nah, tapi ya Rusak pecah. nih orang. Dia kan sempat ada ini sama Obi Mikel kan. Obi Mikel tuh jadi Oh itu Pandit parah ya. itu dia paling benci Jadi pandit sedunia dia. ya. Sama Jackson. Sama Jackson. dia benci sama Jackson sama kipernya sama Sanchez. Iya. Lu bayangin main sama Drogba sama Cech itu Jackson sama Sanchez. Ya gimana coba kagak emosi. Ya, jadi next game lawan Esperance dari Tunisia, game decisive ya. Game yang menentukan siapa yang lolos, Chelsea atau Esperance. Jadi ini kayak final. Seperti knockout nih game-nya. Oke. Karena kedua Lah emang satu lagi siapa? LAFC udah 0 poin. Oh. Nggak lolos. Itu dua-duanya 3 poin berarti ya. Dua-dua 3 poin. Jadi ini pertandingan Dan yang GD-nya dekat. GD-nya 0 sama -1 dekat. Oh iya dekat. Tipis. yang dua ya Chelsea 2. Chelsea 2. Besok yang main nih? Rabu. Rabu Ya, pagi jam 8. Iya, Rabu pagi jam 8. Berarti kalau seri lolos lah. Nah itu game yang bisa ditonton tuh sebagai kalian Chelsea. pecinta klub World Cup yang mau nyari game seru itu salah satu yang seru nanti. Oke kita lanjut ke grup E. Ada River Plate, Inter Milan, Monterrey, dan Urawa Red Diamonds. Posisi sementara belum ada yang dipastikan lolos karena
belum ada 6 poin. Dipimpin oleh River Plate 4 poin dan Internacional atau Inter Milan 4 poin juga. Ini terakhir gamenya Inter Milan lawan Urawa Reds. Game yang ngotot. Iya. Itu bayangin Inter Milan lawan klub Jepang ngotot. Itu udah disgrace juga jatuhnya. Iya kan? Disgrace juga. Ngotot. Terakhir Carboni menit berapa tuh? 90-an. 90 plus. Martinez 87 87 kan. Iya. Itu golnya cakep juga sih tapi Martinez tuh. Martinez 78. 78 87. Cakep juga tuh golnya tuh. Iya. Nah, ini lagi-lagi membuktikan nih bahwa klub UEFA harus sadar diri dan harus ini dari finalis segi champion. makro, gue pengen tahu sih. Ini finalis champion. Gue dari segi makro, ini penurunan kualitas Eropa atau pemain non Eropa, Liga Eropa yang punya kenaikan? Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue kayaknya ya, Eropa tetap berkembang tapi jalan yang lain tuh lari. Iya. Oh, menurut lo gitu? Lari. Karena Jadi mau ngudak ngejar. juga. Oh. Iya, yang lain tuh ngudak, yang ini nih jalan pelan. Karena Ini sebelum adanya CWC ini, kita ngeliat gap yang lumayan jauh, apalagi klub-klub Asia ya kan. Gapnya lumayan jauh. Nah ini kan kelihatan agak ada barrier tipis mungkin dari Eropa sampai klub non Eropa. Iya. Itu kan menurut gue lebih kayak penurunan di Eropanya sih. Dan tadi yang ngomong siapa tuh? Pride juga menurut gue karena Pride, tim-tim non UEFA mau nunjukin dirinya gitu loh. Iya. Mereka bisa dapat ya mungkin dulu sebelumnya nggak ada orang yang tahu Urawa Red Diamonds. Tahu yang nonton AFC Champions League tahu. Iya enggak, ini kan ke World Cup, ini kan global. Orang-orang di Amerika Latin nggak tahu Urawa. Orang di Italia nggak tahu. Tunisia apa tadi? Esperance. Jadi tahu kan. Wydad Casablanca. Mereka mau nunjukin juga giginya mereka supaya secara exposure gue tuh dikenal gitu loh, nyampe. Masuk akal. Ya kan Dan gamenya lagi Jepang juga ya, kita nggak usah raguin lah gimana dia ngebangun, ngedevelop liganya gitu. Iya keren sih. Sekelas Sandy Walsh aja cadangan. Pemain-pemain timnas kita cuman dapat exposure doang. Tapi Jepang sampai Liga Mahasiswanya juga menarik. Menarik, iya. Toho lawan Nankatsu. next akan menjadi game yang seru di grup E tadi ya. Tadi E. Sekarang F. Tadi Pokoknya Inter Milan River Plate itu grup apa tuh? benar. Grup E ya, karena akan ada game Inter Milan lawan River Plate. Ini game kunci juga sebenarnya. Kalau mereka seri mereka lolos Barengan. enggak. Karena ada 4-4-2. Jadi kalau si 2 itu Si 2 Urawa Gue kan? bacain lagi ya. Kalau enggak Monterrey. Kalau Monterrey menang, mereka 5 poin. Lawan Urawa. Mereka bisa lolos. River Plate sama Inter enggak akan lolos dua-duanya. Anjing. Iya dong. Iya. Masuk akal. Kecuali si Monterrey kalah ya. Tapi kalau Monterrey menang, Monterrey lolos. Lumayan Walaupun ketat sih. GD-nya tinggian antara tim Enggak kan berdua mereka 4. River Plate 4. Iya. River Plate 4, Inter 4. Andai kata mereka seri kan mereka 5 berarti itu mereka poin. Oh, menang gede. Iya, masih bisa. Masih bisa menang GD. Iya. Masih bisa menang GD. Nanti ini game seru juga guys. Catat. Catat River Plate lawan Inter Milan hari Kamis jam Hari Kamis jam 8 pagi. juga. Nih game seru nih. Inter Milan lawan River Plate. Bangun. Alias belum tidur palingan. Jam 8 pagi game gila. Terus lanjut ke grup selanjutnya, ada grup apa nih? F. Di F ada yang seru nggak? Dortmund siapa tuh? Fluminense lagi-lagi tim Brazil menjadi pemimpin grup Gokil. dengan 4 poin disusul Fluminense oleh Thiago ya? Thiago Silva. Thiago Silva. disusul oleh Dortmund dengan 4 poin juga. Lalu ada Meltdown Sundown. Mamelodi Sundown. Mamelodi Sundown. Daerah mana kah itu? South Africa. Oh, iya. Vuvuzela. Dengan 3 poin. Di bawah di Bontot ada Ulsan yang pasti keluar udah. Pasti. Ya. Lulusan Korea. Ulsan Korea. Ulsan Hyundai. Nah, ini lagi-lagi Fluminense tim Brazil membuktikan. Dan di Dortmund ada debutan yang kemarin ngegolin. Job Jobe Bellingham. Adiknya sama-sama dapat man of the match kan? Hah? Sama-sama Iya. dapat TM. Selebrasinya sosok ngikutin abangnya apa sih? Emang iya? So asik. Begini juga? Iya. So asik. So asik Capek sih. sama Bellingham. Nah, saya lebih menarik reuni Thiago Silva sama Chukwumeka. Reuni pelukan. Wah penting tuh. Wah reuni penting tuh. Penting tuh. Reuni penting tuh cukup mega buat Thiago Silva. Tapi Dortmund aja lawan Mamelodi Sundown 4-3 loh. Enggak. Berarti Tim serem South Africa loh. serem juga. Iya. Serem juga maksudnya nggak tahu karena Ya lu- cuaca nggak tahu ngendor. Ngerti gak sih lu? Ya siapa lala siapa yang enggak tahu Iya, siapa yang nggak tahu? Stefan Pienaar siapa yang Pienaar. baru ya? Kenal. Everton baru. Iya, Everton. Stefan Pienaar siapa yang Iya. Syabalala.
Gila juga, nggak paham banget sih gue South Africa. Siapa yang paham South Africa? Nah di grup G besok tuh yang seru tuh Juventus City. Nah, tapi ini penentu nggak? Karena Juve sudah meraih 2 kemenangan, City udah meraih 2 kemenangan. Gitu. Jadi ini game hura-hura nih buat Bisa Juve dan jadi City. Katanya- rebut juara grup juga. Katanya ngehindarin apa? Ngehindarin Madrid ya tadi, Pak? Iya. Yang menang ngehindarin Madrid. Oh yang menang yang dari Madrid. iya. Oke. Jadi yang lumayan juara grup, Gila itu. yang juara grup apa yang peringkat 2 yang dari Madrid? Peringkat 2 ya? Yang peringkat Juara grup. Oh juara grup. Oh. Kemarin Juve semalam menang lawan Wydad 5-0. 5 ya akhirnya. Gue udah tinggal sih abis si gue kira hat-trick tuh si Yildiz. Katanya yang pertamanya on goal. Ya sakit sih tuh si Yildiz, gila sih. Gol keduanya gila tuh. Gila sih Yildiz. Gol ketiga juga gila Iya. kontrolnya. Tuker Jackson. Itu ke Jackson. Tuker Jackson. Pak, masa gitu, Pak? Langsung tuker. Masa suruh duetin Kolomuani sama Jackson? Andy Cole sama Dwight York gitu. Gitu. itu sih jahat namanya. Itu lu Enggak, tapi kalau andai kata Juventus mau sih lucu tuh. Kalau ada sesuatu lucu tuh. Makin ngelawak Pas aja ngeliat Juve Jackson Yildiz kayak Jackson oke deh. dibanding Sama Yildiz. si Yildiz kayaknya gue masukin Jackson deh. City gimana? Kita bahas tadi Juve tahu Juve juga melangkah dengan baik. Salah satu tim Itali di antara kalau Inter masih lumayan terganggu sama River Plate. Juve malah nggak ngerasa keganggu karena hokinya mereka lawan Wydad dan Al Ain dulu sebelum ketemu City gitu loh. Jadi mereka udah berhasil secure 6 poin sebelum akhirnya ngelawan City. Nah untuk City sama nggak ketemu Juve juga hokinya, ketemu Wydad sama Al Ain. Kita bahas yuk signingnya City yang baru. Tangan gue cuma ada 10 jari nih. Ada siapa aja tuh? Ryan, dua Ryan. Nori. Ryan Nori sama Ryan Ryan Cherky. Cherky. Yani Renders Yani lagi. Renders. Tesi. Siapa lagi? Udah kalau sekarang sih baru itu ya. Enggak Ada dong, siapa ada lagi? Nipan. Oh, Nipan tapi langsung di loan. Langsung di loan. Nipan langsung di loan. Ya Coba, pokoknya Nuk, lo sebagai fan City. Nipan. Gimana lo ngelihat signing yang baru nih? Echeverry mas di Echeverry udah ada. kemarin terus di loan lagi ke River Plate. Echeverry itu Como ya kemarin? Bukan. River Plate Oh yang Como di- tuh yang dari Madrid siapa namanya? Nikopas. Nikopas. Nikopas ya. Jadi si Echeverry ini dibeli 2023 apa ya kalau nggak salah. Terus 2024 di loan lagi ke River Plate. Dibeli dari River Plate. Loan Terus lagi. di loan lagi Kayak semusim. Estevao lah. Iya kayak Estevao, biarin main di River Plate, ditarik lagi sekarang. Ternyata gila juga itu. kalau tadi gue ngeliat Ah. story-nya Bang Gundo Messi kaki kanan. Ya Allah. Berlebihan. Semua Messi. Over Gua glorify. ngeliat story-nya Bang Gundo. Messi. Bukan gue ngeliat. Iya makanya Messi dulu kaki kanan. Alvarez Aguero. Kan free kick kan tadi dia, Iya. Messi kaki kanan. Alvarez Aguero jual juga. Iya. Echeverry Messi Messi. kaki kanan deh. Di kanan. Tapi menurut gue si City ini Bang Gundo tuh pas sering banget ngebanding-bandingin ke orang. Yang dulu-dulu pengen sekarang iya sering. iya sering. tuh. Gimana Nuk, City? Dengan ini City lawan Al Ain ini 6-0 kan? 6-0. 6-0. Lu kalau perhatiin rotasi pemainnya itu bisa meyakinkan kita sebagai fans City bahwa kita masih punya kedalaman squad yang bagus dibandingkan musim kemarin karena 10 pemain di lawan Al Ain ini dirotasi kecuali Ederson. Oke. Nah, jadi Oscar Bob, Echeverry, nama-nama Ait Nuri main lagi. Jadi kayak Ortega nggak main? enggak Ortega Ederson main? doang. Ortega start kan? Masa sih? Tadi Ortega, tadi Ortega. Oh, tadi Ortega ya? Ortega. Pokoknya dia pakai rotasi banyak. Iya, tadi Ortega. Dari situ kita yakin kalau misalnya kita bisa menjalani musim ke depannya lebih pasti lagi karena kedalaman skuadnya bagus. Itu Gue malah satu. megang, gak tau kenapa ya, gue megang yang juara World Cup kayaknya City. Oh iya harus dong. City Nggak, PSG kenapa? weh. Karena City habis dapat musim yang bau banget. Dendam dia. Terus mereka beberapa signing yang seger. Pep juga kelihatannya kalau lu perhatiin Pep di press con-nya kayaknya bergairah Semangat gitu. semangat. Itu Dibandingkan dia musim lalu yang di itu IPL bergairah gitu. sebenarnya bergairah maksa lah. Karena kalau lu ingat ya press con pertama dia, kita kerja lagi sebelum mati ya gimana ya? Kita kerja sampai mati atau kita apa gitu gue lupa. Enggak, pas lawan Al Ain 6-0. Di conference ngomong apaan? Gue enggak ngerasa puas gue dapat 6 gol. Gue harusnya bisa lebih dari 6 gol. Iya, Itu makanya. sakit loh menurut gue. Itu Kayak- bergairah maksud gue dan Parah nih orang kayak gak. dan signing-signingnya juga fresh gitu. Iya. Jadi kayaknya seger nih Lagi ngeliat gak cuma City. main Hah? asistennya Pep Linders, double Pep. Pep Linders kan di City. City sekarang. Demi apa? Serius. Itu yang Liverpool. Demi apa? Iya, juga anaknya Jurgen. Kita kan yang di City main Ya, direct. kapan ini? Beritanya Berapa kapan? minggu yang lalu. Baru Gua nggak denger gua. Baru. Jadi Pep Oh, ini. Pep Linders di Di City City. sekarang. Jepang nggak denger, nggak nyampe beritanya. Nggak nyampe beritanya. Pep. Gila sih. Gila. Double Pep. Oh, jago itu. Itu sama klub kan? Iya. Sama klub kan? Itu Makanya gila. bakal lihat dulu kalau lihat Chelsea, kalau lihat City bakal lebih banyak cedera, berarti gara-gara Linders. Tapi bakal lebih agresif,
gara-gara Pep. Reinders. Wah, lebih Gila sih. Pep Blinders. Gila sih, gue bisa ngelihat di permainan kemarin lawan Alain, Oscar Bob sama Echeverri itu dikasih roaming, Iya. dikasih free roam, dua-duanya fluid parah. Berarti berubah banget ya filosofinya si Pep belakangan ini. Menurut gue Dia kayak mau shifting ke mindset yang baru kalau sepak bola itu udah nggak bisa sistematis. Iya. Sedangkan Harus Enzo Maresca baru mau masuk ke sistem belum. Iya. Masih iOS berapa Masih tuh? iya. Ibaratnya Mareskanya Pentium tuh. 4, masih Pentium 4. Lu lama banget. bener terbukti ya. Jadi Terbukti. yang banyak yang roaming kan. Banyak yang roaming si Oscar Bob sama Echeverri. Terus Ed Nuri kemarin tadi lawan Alain. Gila. Dia LB invert ke Dia mana? nusuk ke ke penalti. half space dia masuk terus dikombinasiin sama Rodri sama Gundogan double pivot. Sakit. Bagus tadi Ed Nuri. Sakit. Dan lawan Juve kemarin tadi pas lawan Alain kan dirotasi banyak. Lawan Juve itu emang sengaja Pep biar lawan Juve pakai pemain yang pas lawan Wydad. Iya. Ada Reinders, ada siapa? Nah, itu Juve getar-getir sih. Gua menurut jujur, gue. gua- Getar-getir. Gue Iya. belum melihat Reinders main masalahnya gue. Wih. Bagus gak tuh dia? bagus. Ih. Yang pertama lawan Wydad menurut gua Cherki mainnya kan kurang, masih kayak masih belum nyatu sama Foden lah. Menurut gua Cherki sama Foden ini kayak ada apa ya? Belum nyetel lah. Setipe nggak sih? Size tipe juga kayak jarang-jarang passing-passingan kayak Iya. nih. Cherki di depannya, Foden ke kiri, ke Gak kanan. mau kelihatan yang Jadi satu kayak- lebih bagus. Jadi kayak masih kayak ada cekcok antar dua pemain ini, tapi kan mungkin masih awal-awal ya. Cuma Reinders kemarin masuk jadi nomor 6-nya, fluid ke 8, kadang-kadang tuker-tukeran pecah sih. Oh iya. Ini makanya kalau udah main sama Rodri sama ini wah, makin Gila sih. gila. Gila ini menurut gue Premier League seru parah sih, ketemu Liverpool yang belanja banyak-banyak, City belanja banyak, Arsenal dan Chelsea. Chelsea udah beli Delap. Bandai kemarin Reinders. Nggak, tapi jadi pertanyaan Le, ini kan berarti ada Echeverri, ada Oscar Bob, si Grealish udah hampir pasti keluar lah. Kalau feeling gue ya. Grealish keluar pasti. Nah, Karena Pep udah ngomong kalau dia mau cut down jumlah squadnya jadi lebih dikit kan. Dan Dia lebih fokus. Savio Doku tuh gimana juga? Savio Doku Iya. apakah salah satunya akan keluar atau gimana? Enggak, menurut gue nggak keluar sih. Marmus tuh belum main ya, cedera ya? Marmus kemarin main, yang pertama. pertama lawan Kan golin Wydad, kan? iya, Golin. lawan Wydad. Yang kedua enggak. Yang kedua enggak. Emang rotasi semua 10-10-nya tuh diganti semua. Makanya ini mau main gimana aja bisa lo mau target man, Haaland lo mau main apa-apa nih serem sih jujur. Haaland gila sih. Tapi Haaland musim Kan gue bilang sama Arsenal kemarin musim lalu juaranya. Gue udah bilang. dapat momentum soalnya City Iya. lagi kurang. Nggak diambil momentum. Oli Watkins. Masa ganti lagi? Kemarin Sesko, Vlahovic, sekarang Watkins. Gimana? Terus-terusan ganti. Capek juga. Oke, kita ke grup terakhir ada Real Madrid, Salzburg, Al Hilal dan Pachuca. Untuk poin Pachuca 0 ya, jadi Pachuca dipastikan tidak lolos. Al Hilal juga hanya 2 poin, Al Hilal masih ada chance. Tinggal Madrid sama Salzburg nih memimpin dengan 4 poin. Madrid yang sempat seri sama Al Hilal. Bagus juga tuh Al Hilal mainnya Lalu gila. menang. Bagus juga tuh, Bagus iya bener. juga itu Al Hilal mainnya. Udah Simone berarti ya? Udah. Simone ya. Dan Simone kerennya nggak langsung ngubah sistemnya. Masih Iya. pakai sistemnya pelatih Al Hilal sebelumnya. Ya itu. Yaitu 4 back lah, Nah, ini bro. siapa kalian yang dari Madrid, Salzburg, Al Hilal, siapa yang lolos? Menurut gue. Madrid. Madrid akan ketemu Salzburg soalnya kan? Iya. Madrid Al Tapi Hilal. kosong-kosong. Sorry Salzburg sama Hilal beda berapa poin? 0-0. Dua. Beda 2 poin. Madrid Al Hilal. Jadi 4-4-2. Kayak Gua Al Hilal Madrid sih. Sama Al Hilal Madrid. Gue Al Hilal Madrid. Karena gol difference-nya cuma 1 doang bedanya. Gol difference. Iya masuk akal sih. Gimana Madrid yang baru? Apa something fresh dari Xabi Alonso yang bisa Menurut gua dibahas? yang pasti yang jelas kelihatan adalah permainan tuh lebih sistematis tuh pasti. Walaupun di babak pertama match pertama lawan Hilal itu jelek parah dan itu diakuin Alonso sampai dia bikin ultimatum jangan sampai kita main kayak gini lagi di next matchnya gitu. Karena tuh bener mainnya jelek banget. Tapi kemarin tuh gua ngerasa ngelihat gimana dia percaya sama Arda Güler bener dikasih leluasa untuk untuk movement di right wingnya itu. Trent juga kemarin mainnya cukup bagus, defensifnya juga cukup oke walaupun lawannya cuma siapa kemarin si Pachuca. Si siapa ya winger kirinya apa yang muda juga yang ininya Asensio juga. Gonzales. Gonzalo Asensio ya? Gonzalo namanya. Gonzalo itu. Striker itu kan? Striker boy dia mainnya Striker juga ya? cukup oke. Striker itu dia. Justru yang menurut gue yang faktor tertanya adalah si Asensio yang back itu karena juga temperamen. merah di menit Merah di menit 7.
Itu temperamental 7, 8 banget. tuh. Dia sama kayak Jackson lah. Sebagai Nicholas Jackson. Jadi tipikal yang bener-bener kayak basic untuk lu. Kan lu kalau pemain lewat ya jangan lu pegang dulu lah. Ibaratnya gitu loh. Lo harus bayangin dulu apa segala macam. Dan dia banyak Dia terlalu ngambil emosional. sekali terus ya, ngambil Terlalu sekali. Haisen udah main ya Haisen ya. Udah. Tyson Haisen main bagus banget main. Main bagus banget. Ya. Dia tenang ya terlepas lawan ya. Maksudnya untuk main kemarin komparasi lawan Al-Hilal yang kurang menurut gue. Lawan ini bagus. Terus yang menarik adalah kemarin karena udah gak ada Mbappe, tapi Rodrigo gak starting. Itu kan jadi tanda tanya tuh, karena ada rumor Rodrigo Mbappe masih bakal sakit pindah. perut. Masih sakit. Saya perut kan? GERD kan? Oh dia GERD. Gastro. Oh banyak pikiran. Iya. Banyak pikiran. Udah banyak pikir. Terus ada yang mau ada yang mau Rainbow Flick, boleh ketinggalan di belakang. Ah Vini tuh. Itu Vini tuh. Itu Vini operanan. Tapi kerennya Xabi Alonso pas kena kartu merah di pas lawan Pachuca kemarin, dia nggak panik sama sekali. Dia drop si Vini ke false nine sesekali dan Garcia dan Güler jadi tumpuan transisi itu. Iya. Itu gila, cakep banget. Xabi Alonso punya critical thinking sebagus Dan itu. kayaknya Güler akan mendapatkan tempat ya sama Alonso. Sama Alonso ya. kelihatannya. Banyak Kelihatan dikasih banget menit ya. kayaknya ya menurut Kayak Karena dia dengan- technical. dan kayaknya kepake banget di skemanya Jadi dia Alonso. bilang pokoknya Güler tuh harus lebih banyak deket sama bola, karena di situ magicnya bakal keluar. Itu yang dia nggak dapet sama Ancelotti kemarin. Akankah Güler jadi words-nya Madrid? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh, Nah kalau tadi Rodrigo kenapa? Emang gak dimainin aja? maksudnya kan emang ada maksudnya dilematis ke Rodrigo ini kan pengen main di left wing. Sedangkan itu udah dipatok ditepatin sama sama Vini. Vini Mbappe. Bahkan Mbappe aja harus ke nomor 9 gitu loh. Nah, Iya sih. sekarang ada rumor-rumor isu nih dia mau keluar ya, rumor dekat ya Arsenal lah, tapi mungkin di tim-tim lain kayak ada Munchen apa segala macam. Ya kalau dia udah nggak ada Mbappe aja nggak dipercaya di kiri ibaratnya. Ya mau gimana mau kemana nasib Apa dia? setup yang dipasang sama Alonso? Baru masih 4 back, Masih 4 back. Masih 4 back. 4-3-3 masih. Cuman yang gue lihat emang movement rotasinya lebih jalan aja, kayak space yang diisi itu lebih kalau Ancelotti kan lebih apa ya? Lebih kayak lebih freestyle. Kalau itu bener-bener lebih lu ada space kosong diisi. Tapi Pachuca mainnya pede juga loh kemarin tadi. Triangle. Mainnya pede juga, dia datang sebagai juara Empat back CONCACAF. kan? Iya. Anjing kok Valverde right wing? Aslinya. Oh iya. Asli bukan right wing dia, RM lah ya. Iya. Dia main di kanan tapi nggak terlalu naik dia. Iya. Dan Alonso juga ngepuji Valverde, dia bilang pasti semua pelatih bakal suka sama nih pemain gitu. Iya. Arnold apakah baik 2 match terakhir? Hilal kurang. Ini sih kalau Dia lihat dari kemarin sofa oke. skor semuanya Kemarin hijau oke. kecuali Arnold ya. Iya, Arnold berapa di situ? Kuning. Enggak, nilai. 6-6. Nih di sini 69 nih. Iya. Nah kalau match kemarin menurut gue mendingan. Lebih bagus daripada Hilal. Dan Tapi kan juga kualitas tim lawannya. Ya iya, cuma maksud gue dia emang pasti akan susah lalu langsung adaptasi ke skemanya Alonso. Apalagi dia kita tahu kelemahannya defensif. Dan dia banyak agak ngebantu serang kan. Kemarin lo Hilal aja dia berapa kali kelewatan tuh di sisi kanannya kan. Yang gol pertamanya kan Iya, kesalahan iya. Arnold juga dengan Hilal. Makanya itu penyesuaiannya sih gimana kalau di Liverpool dia punya Konate yang nge-cover. Ya. Nah sekarang gimana Dean Huijsen atau Rudiger di situ nanti yang bisa cover dia kalau dia lagi maju. Rudiger gak jadi keluar tuh. Kayaknya nggak sih. Yang pokoknya yang Asensi. Mantap itu. Itu asik tuh. Asik itu. Asik tuh kalau kecil situ. Masa balik lagi? Ya enggak apa-apa emang. Nabrakin Renders sekarang. Kemarin De Bruyne, sekarang Renders nabrak sama dia. Yaudah itu aja guys, kita udah bahas semua grup stage dari CWC. Ada isu-isu transfer kah minggu ini? Words udah resmi ya? Udah resmi. Udah resmi. Jackson. Kerkes udah here we go. There we go. Terus Jackson ke Juve. Kan ada. Jackson Juve Iya, ya. itu buruan deh. Here we go in deh. Itu buruan. Here we go in Ya, itu kurang tuh. Arsenal boleh ya. Boleh. Zubimendi udah tes medis, udah Udah, ke udah. di Arsenal, udah oke. Akhir dapat signing walaupun midfielder lagi. Striker kapan boy? Terus Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Kita nggak ada. Isu-isu transfer. Cini Ini karena siapa ya? karena CWC kayak jadi wait and see klub-klub. Iya, Kayak fokus ngelihat dulu. Paling Liverpool fokusnya. Oh iya, dia kan sempat ngincer Isak. Tapi Newcastle baru buka ini kalau 200 juta. Wah, Mundur. jingan. Akhirnya fokusnya di shift ke Eketike. Mending beli si Arfi ya. Ih, 200 juta. Siapa lagi ya? Vio second Ah. aja. Nico Williams tuh udah Hirwigo belum sih? Udah hampir Hirwigo ya? Belum, hampir. Hampir, cuman sekarang lagi negosiasi di gaji ya? Bukan gaji di Nico Williams di sudah harga. dihapus dari jadi di daerah Basque, daerah Atletico Bilbao. Itu ada kayak satu daerah yang isi graffiti dari fans Atletico buat pemain-pemainnya. Oke. Semua pemain legendaris taruh di situ dan Nico udah di situ. Ditiban. Dia hapus sekarang. Oh, kan ditiban stiker partai. Dia hapus sekarang. Enggak gara-gara dia udah mau deal sama Barcelona.
dihapuskan. Tuh, harus Chelsea itu dia. Semua yang bagus-bagus ke Dan Chelsea dia dah. di Barcelona ya. Dia rela potong gaji loh. Iya. Gaji dia Bilbao udah gede. Gila tuh Barcelona bisa gitu tuh. Barcelona Madrid. Dia jualan, dua tim gila. Jualan kultur dia. Iya. Dia jualan kultur. Orang jadi mau jualan kultur. Nggak, pitchingnya lu bakal main sama Lamine Yamal, joget-joget bareng. Iya, bener. Pitchingnya Iyalah, gitu, susah itu kan udah. jualan kultur. Rashford ke Barca jadi nggak tuh? Nah kayak mimpi deh. kalau Mimpi tuh Nico ya. Williams. Udah, Oh, itu kan tutup dia ya. butuh satu aja di LW. Iya. Paling ini bukan beri kata transfer ya, tapi tiba-tiba Garnacho pakai bajunya Rashford, Aston Villa Rashford. Serius? Terus fans-fans MU pada kesel. Wah anjing lah. Tapi Barcelona sih menurut gue musim depan kalau nggak punya backup winger kayak misalnya Yamal di backup siapa, Rafinha di backup siapa, nggak akan bisa kemana-mana. Madrid sekarang dalam. Iya. Madrid sekarang dalam, apalagi Barca Sabi. dipikir-pikir tuh gak dalam ya. Iya, Barca nggak dalam. Nggak dalam, iya. Barca nggak dalam. Lu pas kemarin si Champions League siapa yang main? Eric Garcia ya? Konde cedera. Konde ganti. sama Balde cedera, Iya. hancur-hancuran. Ford Ford ya siapa? Bukan Hector Ford. Hector Ford kan bek kanan. Hector Ford emang Tapi bukan bek tengah ya? walaupun begitu, Kanan kan? Nggak, Bek walau- kanan Hector Ford. Ford. Back kirinya bukan Balde tuh. Ada Garcia-Garcianya. Isak Cuenca. Martin, Gerard Martin. Martin, iya. Nomor 35. nah, tapi walaupun begitu, Deco bilang CB-nya Barca udah 5, berarti dia harus ngeluarin 1. Dan yang keluar adalah legenda Anda, Christensen. Oh, legenda mungkin. kita. Oh iya sih. Iya, Christensen. Barcelona Christensen, berat kalau dihantam badai cedera musim depan berat. Tapi untungnya beli Nico tuh dia bisa main kanan kiri. Jadi maksudnya kalau misalkan Yamal butuh rotasi, Nico ke kanan, Rafinha tetap di kiri. Nah, Iya, sekarang kan setupnya Rafinha tengah. Jadi fast 9 kan. Nico, Rafinha, Yamal pecah. Barca ngincer ini pemain Copenhagen. Siapa namanya temannya Kevin Dix? Hah? Rooney Bargi. Iya, tuh ngincer Itu tuh dia orang Arab, tuh. tuh orang Bahrain, Oke. jago emang itu. Orang Bahrain. Iya. Orang Kok Arab, nggak orang main Bahrain. lawan timnas? Bukan, dia orang Bahrain tapi udah warga negara udah Swedia. Aribo. Oke. Oh gitu. Arab, Aribo. Rooney Bargi kalau nggak salah namanya. Itu maksud gue. Jago itu. Iya Jago. jago. Temannya Kevin Dix tuh. Iya. Serem Oke, juga. guys. Itu aja untuk review weekend hari ini. Nanti kita bikin video lagi di hari Rabu ya. Akan ada berita-berita atau game-game seputar CWC. Dan jangan lupa akan ada sesuatu nanti di akhir minggu kita kasih tahu ya, belum sekarang. Oke. Dari kotaknya sih harusnya tahu ya Pe. Kita gue Lalatas, ada Ihsan, Basya, Nugi undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Beli matcha strawberry di Selawaktu. Let's go.